21058, jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah paparan mengenai penggunaan media sosial internet secara bijak agar terhindar dari pelanggaran dalam UU ITE. Teman-teman pernah mendengar tidak sebuah quotes yang menyebutkan bahwa relation is all about communication? Ya, tanpa adanya komunikasi, sebuah hubungan akan sulit terbentuk ataupun bertahan lama. Pada abad ke-21 ini, waktu telah membuktikan bahwa perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini berkembang sangat pesat. Adanya penemuan untuk mempermudah komunikasi contohnya. Orang-orang biasa menyebutnya dengan media sosial. Pada mulanya, media sosial hanya digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi jarak jauh. Tetapi sekarang, media sosial memiliki banyak sekali fitur yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, mengasah potensi diri, membangun personal branding, mengembangkan bisnis, ataupun hanya sekedar ajang untuk curhat atau berkeluh kesah. Dengan media sosial ini, kita bisa membagikan apapun yang ingin kita perlihatkan kepada halayak ramai. Kita bisa sharing ilmu, ataupun hanya sekedar membagikan kegiatan-kegiatan yang telah kita lalui. Namun hal ini malah justru membuat sebagian masyarakat melupakan etika dalam bersosial media. Contohnya menggunakan media sosial untuk menghujat satu sama lain, menjatuhkan satu individu maupun kelompok satu dengan yang lainnya, menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan konten tidak senonoh, dan lain sebagainya. Di Indonesia sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perilaku bersosial media. Kita bisa menyebutnya dengan UU ITE. UU ITE merupakan ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Apa saja sih yang perlu dihindari saat bermain media sosial? Mari kita bahas beberapa poin penting dalam UU ITE. Poin pertama, penghinaan dan pencemaran nama baik. Kita harus memahami bahwa melakukan suatu tindakan penghinaan ataupun pencemaran nama baik seseorang maupun lembaga merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji. Pada pasal 45 ayat 3 UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Poin kedua, melanggar kesusilaan. Pelanggaran kesusilaan yang dilakukan di media sosial juga diatur dalam pasal 45 ayat 1 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Poin ketiga, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Saat kita menerima informasi yang masih simpang siur, sebaiknya kita harus meng-cross-check terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya, bukan malah menyebarkan dan menggembur-gemburkannya di media sosial. Perilaku itu dapat dianggap sebagai berita bohong yang menyesatkan dan diatur dalam pasal 45A ayat 1 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Poin keempat, menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau
kalian bermain di sosial media. Maka sebisa mungkin hindari memposting hal-hal yang berbau sara. Hukumannya terdapat pada pasal 45A ayat 2 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, itu tadi merupakan paparan saya mengenai sikap dalam bermedia sosial agar kita terhindar dari pelanggaran UU ITE. Sebenarnya tidak hanya dalam kehidupan bermedia sosial saja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal atau tindakan yang telah kita bahas tadi, seperti melakukan penghinaan, kemudian menyebarkan berita hoaks, melakukan tindakan asusila, dan menyebarkan ujaran kebencian. Dengan video ini, semoga kita bisa lebih paham betul mengenai sikap dalam menggunakan media sosial. Dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menggunakan suatu teknologi yang mungkin akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai salah satu bentuk penggunaan media sosial secara bijak. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.